Saya akan share screen dulu. Sebentar. Apa suara saya terdengar jelas enggak ya? Terdengar Jelas, Pak. jelas, Pak. Soalnya saya nggak pakai headset ini sekarang. Sering terganggu kalau nggak pakai headset. Nanti buat teman-teman yang masuk, silahkan kalian bisa bantu untuk add meeting. Ya, selamat pagi. Kemarin sore sudah saya ajak kalian buat belajar sebentar tentang prebiotik sama probiotik. Secara sekilas apa sih? Sebelum kita masuk, ada yang bisa menyampaikan dari belajar mandiri kalian yang kalian bisa pahami tentang pre dan probiotik itu apa ya? Ada yang bisa membedakannya itu apa? Ada yang berani? Saya, Pak. Sambil sebut nama karena saya nggak lihat. Saya Desti, Pak. Boleh nyoba? Silakan. Jadi probiotik itu tuh bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya saluran pencernaan. Bakteri baik ini tuh bisa kita dapetin dari makanan, minuman, atau suplemen, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, yang merupakan dua contoh bakteri probiotik yang paling umum. Terus sedangkan prebiotik itu adalah makanan yang biasanya makanan tinggi serat, yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Singkatnya itu, probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik tersebut. Oke, good. Berarti tadi disampaikan probiotik adalah bakteri baik. Berarti ada bakteri yang nggak baik ya, guys? Ya, ada. Nah, bakteri baik itu kan berarti baik ke sisi kita gitu ya. Dia memberikan manfaat buat kita. Nah, yang disebut bakteri baik tadi sudah kamu sampaikan, bifido, lacto, dan yang lain. Nah, bakteri yang nggak baik kamu tahu nggak? Ada yang tahu mungkin? Ada bakteri nggak baik, mesti ada bakteri baik, tentu pasti ada nggak bakteri yang nggak baik. Oke. Yes. Oke. Ada yang bisa menyampaikan hal lain selain Desti? Silahkan. Ini muncul kotak ini lagi, sebentar saya stop. Silahkan, ada yang bisa memberikan tanggapannya tentang prebiotik dan probiotik itu apa saja? Silahkan. Ada lagi? PJMK-nya siapa ya? Saya nggak hafal-hafal. Indira dan Veronica. Oke, Indira sama Vero, monggo dong, silahkan bisa menyampaikan pendapatmu tentang prebiotik dan probiotik itu apa? Menambahkan apa yang tadi Desti sudah berikan. Silahkan, Indira dan Vero. Kalau probiotik itu bakteri baik. Contohnya itu pada makanan, misalnya yogurt, kimchi, terus beberapa minuman atau kapsul gitu. Sedangkan yang prebiotik itu asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik. Contohnya itu gandum, kacang kedelai, kacang Arab, sayur, buah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, asparagus, buah tin, dan pisang. Oke, ini tadi siapa ya? Vero atau yang Indira? Saya Pak Indira. Oh, oke, Indira. Terima kasih, Indira. Vero bisa menambahkan? Veronica? Baik, bisa Pak. Silakan. Probiotik itu dia bermanfaat bagi kesehatan, khususnya untuk pencernaan. Bakteri ini bisa kita dapatkan dari makanan, minuman, atau suplemen, Lactobacillus dan
Bifidobacterium merupakan contoh bakteri probiotik yang paling umum. Oke, nanti semuanya berarti kita akan discuss soal itu. Apa itu prebiotik, probiotik, jenisnya, manfaatnya. Terus kalau di pasaran tadi disebutkan bahwa bahkan ada suplemen dan yang lain. Nah, produknya apa sih? Kita akan diskusi soal itu. Beberapa slide dalam presentasi saya itu in English, jadi silakan nanti teman-teman bisa mengikuti kalau memang merasa terkendala tentang hal ini. Oke, sudah direkam sudah. Nah, ini saya menyampaikan ke kalian tentang trivia, fakta tentang pencernaan kita. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata di pencernaan kita mulai dari mulut sampai ke rektum atau anus itu ternyata di sepanjang saluran itu selalu ada mikroorganisme atau kita bisa bilang salah satunya adalah bakteri karena mikroorganisme nanti ada virus, jamur, kapang, ada bakteri, ada yang lainnya. Nah, kita bicara tentang mikroorganisme. Semuanya punya peran. Tadi sudah disampaikan bahwa ya ada beberapa yang memberikan manfaat. Terusan terakhir, saya menambahkan tentang ada bifido. Itu yang bermanfaat. Bermanfaatnya bukan buat orang atau bukan buat hal yang lain, tetapi buat diri kita. Berarti bakteri yang ada di dalam tubuh saya bermanfaat buat saya. Bakteri yang ada di dalam tubuh Vero, di dalam tubuh Indira ya bermanfaat buat kalian sendiri. Nah, ternyata bakteri yang ada di dalam tubuh saya itu tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam tubuh kalian. Meskipun kita sama-sama satu suku misalnya, satu usia, satu jenis kelamin yang sama misalnya. Bahkan termasuk satu keturunan yang sama, misalnya kakak dengan adiknya. Itu ternyata punya karakter atau jenis bakteri yang berbeda-beda. Ada lebih dari 100 triliun mikroorganisme di dalam pencernaan kita. Nah, beberapa jurnal ketika saya baca, maka menyebutkan bahwa mereka itu berkoloni, berkelompok, terus karena jumlahnya nggak sedikit, jumlahnya banyak, dan tidak hanya ada di usus, di seluruh saluran pencernaan, meskipun mereka bukan bagian dari tubuh kita, jadi mereka itu numpang hidup di dalam tubuh kita, mereka dianggap sebagai organ yang kita kan sudah tahu dari fisiologi kemarin dipelajari tentang ada sistem organ pencernaan, pernafasan, sistem untuk urinaria, ada sistem darah dan yang lain. Mikroorganisme koloni mikroorganisme di dalam tubuh kita itu juga mereka membentuk sistem organnya mereka. Saking besarnya, itu tadi mereka bahkan disebut sebagai sistem organ. Meskipun mereka bukan bagian dari tubuh kita, bukan, mereka numpang, mereka nunut tinggal. Nah, setelah dicek ternyata secara umum saluran pencernaan di ras manusia itu ada lebih dari 400 spesies bakteri yang berbeda-beda yang tinggal di dalam pencernaan kita. Tadi disampaikan beberapa memang bermanfaat, tapi nggak sedikit juga yang ternyata berbahaya. Berbahaya di sini artinya adalah ketika mereka jumlahnya banyak, mendominasi, mereka bisa menimbulkan penyakit. Kita akan discuss soal ini. Nah, ini yang saya sampaikan tentang bakteri-bakteri yang bisa dibilang bermanfaat buat kita. Kita sebutnya karena bermanfaat, jadi kita sebut sebagai bakteri yang baik. Ada juga bakteri yang karena bikin penyakit atau kita sebutnya sebagai patogen, gitu ya. Bakteri yang bermanfaat tadi disebutkan sebagai probiotik, probiotik. Tapi bakteri yang tidak bermanfaat atau justru menimbulkan penyakit kita sebut sebagai bakteri patogen. Nah, bakteri yang bermanfaat itu ketika dikaji itu ternyata ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok bifido.
Manfaatnya apa sih di video? Nah, silakan kalian bisa baca di slide. Ada juga bakteri Escherichia coli. Tolong bedakan ini dengan E. coli. E. coli yang satu lagi adalah Entamoeba coli. Itu justru bikin diare. Itu justru bikin permasalahan. Jadi sama-sama E. coli tetapi beda. Yang satu Escherichia, yang satunya Entamoeba. Gitu ya. Belakangnya sama, coli. Tapi itu adalah kelompok yang berbeda. Nah, ini yang tadi disebut nih. But some strain can lead to illness. Ini adalah strain yang Entamoeba coli. Berikutnya ada kelompok lagi adalah Lactobacillus. Kita pemubaya apa ya Lactobacillus di dalam produk-produk kita. Nanti beberapa produk kita akan ulas satu persatu. Nah, yang buruk yang menimbulkan penyakit yang kita sebut sebagai patogen ada Campylobacter, Enterococcus, sama Clostridium. Nah, itu nanti diskusi soal ini lebih lanjut di dalam makanan apa dan bagaimana menanganinya itu nanti di mata kuliah higien sanitasi mungkin ada sama Bu Purna. Dan di semester 4 nanti kita belajar, kalian akan belajar tentang keamanan pangan bersama Bu5. Yang akan lebih mendetail tentang yang 3 ini. Mungkin ada kelompok lain nanti akan didiskusikan sama Bu. Kita hari ini fokus ke sini dulu. Ketika good bacteria ini mendominasi di dalam pencernaan manusia, maka yang patogen ini mereka akan terdesak. Karena mereka, kita bilang 6, padahal lebih dari 400 ya. Mereka ini tinggal di tempat yang sama, berebut wilayah yang sama. Nah, maka ketika yang bakteri bermanfaat ini tadi, probiotik ini tadi mendominasi, mereka akan tertekan. Ketika patogennya tertekan, maka jumlahnya sedikit. Ketika jumlahnya sedikit, maka kemampuan mereka untuk menimbulkan penyakit, misalnya mulai dari diare, difteri, berak darah ya, diare, difteri, atau mulus-mulus, bahkan termasuk malnutrisi, dan yang lain itu bisa menurun. Dari sini kita bisa melihat ini. Maka kalau bisa, kita bisa membuat lingkungan yang bagus untuk bakteri positif ini atau bakteri probiotik ini agar dia bisa berkembang banyak. Kita akan diskusi soal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang anak baru lahir, gitu ya, dia ada di dalam rahim seorang ibu yang steril, tapi kok tiba-tiba anak itu pencernaannya muncul bakteri-bakteri, gitu ya. Kenapa di pencernaan bayi itu muncul bakteri? Padahal dia tumbuh di lingkungan yang steril ketika di dalam rahim. Nah, ini yang bisa menjelaskan. Ada banyak hal. Yang pertama adalah saya mau jelaskan tentang ini dulu. Mode of delivery. Cara dia lahir ke dunia ini. Nah, jadi ada 2. Yang pertama normal, ya, pervaginal, normal. Dan yang kedua adalah cesarean. SC dengan operasi sesar. Nah, ternyata bayi-bayi yang lahir dengan sesar karena dia tidak melewati pervaginal, dia tidak sempat lewat vaginal, maka kemampuan dia untuk berkembang mikrobakterianya di pencernaan bayi ini berkurang. Jadi gini, saya pernah mendapat penjelasan ini dari salah satu dosen UGM waktu itu. Ketika bayi mulai mau keluar dari vagina seorang ibu, ya, di dalam lingkungan tersebut itu kan banyak sekali bakteri. Nah, ketika bayi itu mau keluar, kan yang keluar kepalanya dulu. Nah, ketika bayinya mau keluar, itu barangkali mulutnya agak sedikit terbuka, sehingga aneka macam cairan lendir yang di dalamnya ada bakteri-bakteri di dalam vagina seorang ibu, itu ikut tertelan dengan seorang bayi, terutama ketika dia lahir terus dia menangis. Nah, itu ikut tertelan. Nah, ketika ikut tertelan, disitulah nanti bakteri-bakteri tadi akan tumbuh di saluran
pencernaan seorang bayi dan dia menetap di sana. Nah, ini itu yang tidak dialami oleh anak yang lahir secara sesar. Karena anak lahir secara sesar kan otomatis tidak ada bakteri yang masuk dalam pencernaan seorang anak tersebut untuk pertama kalinya. Gitu. Nah, faktor yang kedua adalah di sini. Tergantung nih, di dalam atau di lingkungan pervaginal seorang ibu, itu bagaimana lingkungan mikrobiotanya. Teman-teman yang perempuan tentu tahu pengalaman, sudah punya pengalaman juga mungkin kalau mengalami keputihan, mengalami berbagai macam infeksi di saluran kemihnya, itu salah satu faktor utamanya adalah bakteri, lingkungan bakteri di sana tidak seimbang. Saya bilang tidak seimbang karena yang disebut patogen atau yang bakteri yang menyebabkan penyakit itu tadi ternyata lebih banyak dibandingkan bakteri-bakteri yang sifatnya memberikan perlindungan buat tubuh kita. Jadi bakteri ternyata tidak cuma di saluran pencernaan saja, di pervaginal seorang ibu itu juga ada bakterinya, bahkan banyak. Nah, ketika bakterinya yang menguntungkan itu jumlahnya lebih banyak dan itu tertelan oleh seorang bayi yang baru lahir lewat cara normal atau pervaginal, itu memberikan sebagai sumber utama dari bakteri yang nanti akan berkoloni di pencernaan seorang bayi yang baru lahir, gitu ya. Dan yang kedua adalah lingkungan lahir. Ada orang yang lahir, ada bayi yang lahir dibantu dukun bayi, gitu ya. Mungkin akses kesehatan masih jauh. Saya tidak tahu teman-teman yang di luar Pulau Jawa bagaimana lingkungan kalian di sana. Tetapi ketika di Jawa banyak yang sudah terakses dengan puskesmas, rumah sakit. Tetapi juga ternyata banyak juga yang tidak bisa mengakses itu karena mungkin lingkungannya jauh dan ya mahal buat kesana kesini sehingga dibantu oleh tetangganya yang mungkin dukun bayi dan lahir di rumahnya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, ketika lahir di rumahnya sendiri, mungkin tidak steril, mungkin kasurnya, tempat tidurnya, atau bahkan kamar tempat dia lahir itu kotor, nah, maka apa bakteri yang ada di lingkungan sekitar, bahkan termasuk di udara, itu ikut tertelan. Faktor genetik jarang sih, jadi saya tadi sebutkan bahwa meskipun kakak adik, ibu anak, bapak anak gitu ya, apalagi suami istri, itu akan kandungan komponen koloni bakteri di dalam pencernaannya itu berbeda-beda. Sehingga memang jarang sekali kondisi seperti ini diturunkan. Bayi yang ada di dalam pencernaan itu steril, pencernaan. Bayi yang ada di dalam rahim itu sifatnya adalah dia steril karena dia mendapatkan makanannya lewat plasenta atau langsung dari ibunya, tidak lewat pencernaan. Jadi jarang sekali ada gini. Nah, setelah bayi itu minum susu dari ASI gitu ya, minum ASI, nah, itu di ASI itu juga ada komponen probiotik dan prebiotik. Di puting ibu juga ada bakteri, sehingga itu ikut tertelan. Nah, malah lebih lagi nanti ketika bayi tersebut sudah usia 6 bulan misalnya, sudah disapih, sudah ada MPASI, nah itu mendapatkan makanan dari luar, mulai dari misalnya wortel, brokoli yang dikukus, ikan, nah itu juga ada tuh bakterinya, berarti tidak selalu steril, benar-benar steril itu agak sedikit jarang. Apalagi nanti ketika bayi mulai diberi konsumsi susu formula, dikasih keju, yogurt, atau bahkan termasuk suplemen, nah itu nanti dia juga akan ada tambahan, gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa bayi yang tadinya steril bisa tumbuh menjadi seperti dewasa, seperti kita semua, dengan berbagai macam koloni bakteri yang ada. Nah, koloni bakteri yang ada di dalam pencernaan kita masing-masing itu menentukan kesehatan kita masing-masing. Nah, di sini saya menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan atau kondisi dari biota di pencernaan kita.
Ada yang disebut dengan dysbiota, dis D-Y-S. Dis itu artinya salah atau hilang. Maka dysbiota artinya adalah mikroflora, mikrobiota yang ada di dalam pencernaan kita tuh habis, hilang, atau dalam proporsi yang salah. Salah itu artinya yang probiotiknya lebih sedikit dibandingkan yang patogen. Itu kan salah. Harusnya probiotik yang mendominasi, patogen yang sedikit. Nah, tapi ada kondisi-kondisi di mana bakterinya habis, belas nggak ada bakteri, satu. Yang kedua, bakteri patogen justru mendominasi. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah injeksi antibiotik. Obat. Namanya juga antibiotik. Anti itu ya lawan dari biota. Jadi antibiotik yang membunuh. Ketika kamu diare, ketika kamu bahkan mungkin ada teman-teman dan keluarga yang terkena COVID kemarin, ada pemberian antibiotik. Ya, walaupun COVID disebabkan karena virus, biotik ini lebih mengarah ke bakteri, sehingga kalau disebabkan karena virus pakai antibiotik ya nggak akan sembuh. Gitu. Nah, kamu misalnya diare, itu gara-gara makan di pinggir jalan, terus diare, terus sama dokter dikasih nih antibiotik. Ini nanti antibiotiknya diminum sampai habis ya. Nah, ketika kamu minum antibiotik ini juga membunuh bakteri-bakteri yang positif. Probiotik segala macam itu ikut mati sama antibiotik. Tidak cuma yang patogen saja. Nah, diarenya sembuh, bakterinya habis, bakteri patogennya habis, tetapi ternyata bakteri probiotiknya juga habis. Ini sebab kenapa ketika kalian habis minum antibiotik masih ada diare, perutnya masih sakit, bahkan mungkin kembung. Nah, itu ternyata karena pencernaan kita itu tidak dibantu oleh bakteri probiotik yang sebenarnya mereka punya manfaat. Artinya ketika ketika antibiotik ini kita sudah selesai konsumsinya, kita perlu menambahkan probiotik lagi nih, kehidupan baru di dalam pencernaan kita. Maka tidak ada salahnya kalau habis minum probiotik, sudah selesai minum antibiotik, kalian bisa mengonsumsi sumber-sumber probiotik. Sehingga kalian bisa mengembalikan kehidupan mikrobiota di dalam pencernaan kalian masing-masing. Karena ketika kalian misal makan sembarangan lagi, maka yang muncul di pencernaan justru patogen lagi. Karena antibiotik ini tidak bisa disimpan di dalam tubuh, sehingga kalau sudah selesai konsumsi ya dia habis. Dia semacam seperti kita misalnya seperti kita pakai hand sanitizer di tangan kita. Ya sudah, ketika kita mengusapkan hand sanitizer ya habis semua itu segala macam komponen biota. Sama seperti ketika kita mengonsumsi antibiotik. Pencernaan kita bersih-bersih. Dan ternyata itu tidak sehat karena tidak ada bakteri patogen, tidak ada bakteri probiotik. Yang kedua adalah microbial infection. Ini tadi disebut sebagai patogennya lebih banyak. Patogennya lebih banyak, mereka berkembang lebih banyak, menekan probiotiknya. Probiotiknya kalah. Nah, yang ketiga adalah diet. Ternyata apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi dengan apa yang ada di dalam pencernaan kita. Di sini disebutkan highly processed food sama low fiber foods itu ternyata menyebabkan dysbiota. Ketika kalian mengonsumsi makanan yang dikemas, makanan pabrikan, biskuit, coklat, pabrikan, semua pabrikannya, highly processed food, itu bisa menekan probiotik. Sehingga mencetuskan ke arah dysbiota. Low fiber food itu juga akan menyebabkan dysbiota. Karena apa? Low fiber itu ada yang kita sudah discuss minggu lalu. Fiber itu adalah prebiotik. Prebiotik adalah makanan dalam tanda kutip. Makanan bagi probiotik. Artinya ketika asupan seratnya turun, maka makanannya sedikit. Maka probiotiknya jadi tidak mendapatkan asupan makanan dengan cukup. Maka mereka bisa mati. Habis, populasinya turun. Menyebabkan dysbiota. Tadi disebutkan di sini ada diare kronis juga sama saja. Diare itu kan nanti bisa disebabkan karena
infeksi mikrobial juga. Itu juga menyebabkan penekanan di probiotik. Stres itu ternyata juga menyebabkan. Kadang-kadang ketika kita stres, ada yang disebut juga, misalnya, silakan nanti kamu presentasi ya. Maka mulai muncul stres, terus barangkali muncul kondisi-kondisi seperti curi diare dan lain-lain. Stres, sakit, mentally illness itu ternyata juga menekan sistem imun. Salah satu yang tertekan adalah faktor probiotik di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya nih, air yang diolah dengan klor atau nih kadang kita sering pakai air pump. Nah, mereka kan menggunakan pembersihnya itu namanya kaporit. Nah, gitu ya. Kaporit itu kandungan utamanya adalah klor. Klor itu memang punya kemampuan untuk membunuh bakteri. Jadi dia bakterisida. Artinya ketika kita mengonsumsi air yang diklorinasi, nah gitu ya, biasanya air pump atau air kolam tertentu misalnya gitu ya, itu ternyata menyebabkan pencernaan kita juga dalam tanda kutip bersih. Bersihnya itu tadi ya, bakteri positif, bakteri yang bermanfaat juga mati. Jadi air sumur itu better, air kemasan itu juga better, lebih baik dibandingkan air pump. Itu. Tapi kalau memang konsumsi kalian yang nggak mau pakai air pump, ya sudah, mau bagaimana lagi. Terus ada terapi radiasi dan kemoterapi, itu ketika buat rekan-rekan yang punya kanker, mereka akan menjalani terapi ini. Ya, terapi ini, radiasi dari terapi ini itu ternyata juga bisa membunuh probiotik di dalam pencernaan kita. Ada terapi juga terkait di kolon untuk detoksifikasi. Ini kalau misalnya ada infeksi dan yang lain, terapi itu tadi juga tidak bisa tebang pilih gitu ya. Membunuh yang patogen saja itu tidak bisa. Semuanya akan terbunuh. Itu yang menyebabkan dysbiota. 8 hal. Nah, tadi disampaikan juga tentang kalau makanan itu mempengaruhi komponen biota di dalam pencernaan kita. Ternyata buat bayi, bayi yang mengonsumsi breastfeeding atau ASI, misalnya secara eksklusif 6 bulan, dibandingkan dengan bayi yang mengonsumsi susu formula, gitu ya, itu ternyata komponen pencernaan mereka juga berbeda. Jadi kita, ini kemarin 1 tahun lalu mungkin ya, belum ada ding. Saya mengikuti webinarnya UGM tentang probiotik, gitu ya. Mereka melakukan penelitian bahwa orang Indonesia, kita kan orang Indonesia nih, kalau makan harus pakai nasi, gitu ya. Nggak ada nasi ya udah pakai apa? Jagung. Nggak ada jagung ya pakai ketela, tapi kita usahakan pasti nasi. Nah, nasi mendominasi piring kita. Separuh piring kita itu isinya nasi kalau orang Indonesia. Kalau kamu anak ngekos, satu isi piringmu adalah nasi, karena nasi goreng. Gimana nasi goreng itu kan porsi petani. Isinya nasi semua. Nah, berbeda dengan orang luar negeri Kaukasian misalnya dia. Mereka memang tidak mengonsumsi nasi, tetapi mereka memang mengonsumsi roti ataupun kentang misal. Tetapi porsinya sedikit. Di dalam piring mereka lebih banyak porsi daging, porsi sayur. Biasanya lebih banyak daging. Nah, di kita di Indonesia karena daging mahal, gitu ya tidak semahal cabai memang. Karena porsi daging itu mahal, maka di dalam piring kita daging itu kecil porsinya, sedikit, bahkan mungkin nggak ada dagingnya, lebih banyak sumber karbohidrat. Nah, inti dari topik ini adalah ketika di dalam piring kita lebih banyak karbohidrat dibandingkan protein atau bahkan mungkin sayur, jika dibandingkan dengan piring yang mayoritas isinya adalah protein atau proporsi proteinnya lebih banyak dibandingkan karbohidrat, itu ternyata komponen mikrobiota di dalam pencernaan masing-masing itu ternyata juga berbeda. Gitu. Jadi ini mendasari tentang apapun yang kita makan itu menentukan siapa kita. You are what you eat.
Kalau kamu makan bervariasi, ada karbohidrat, protein cukup, ya, ada sayuran dan buah, atau bayi di sini gitu ya, bayi mereka yang mengonsumsi ASI secara eksklusif baru nanti barangkali ada MPASI bahkan pemberian susu formula, itu pencernaannya berbeda semua komponennya. Saya ambil yang contoh yang bayi, ternyata breastfeeding ya, bayi yang mendapatkan makanan melalui ASI itu ternyata lebih banyak mengandung di pencernaan dia itu lebih banyak mengandung proteobakteria dan diabetes. Ini yang menjadi mayoritas komponen utamanya. Tetapi buat mereka yang mendapatkan misalnya nih, ibu yang melahirkan ibunya meninggal atau ibu habis melahirkan dia harus kembali ke bekerja atau bahkan ke luar negeri gitu ya, sehingga anaknya ini diasuh sama keluarga besarnya misalnya, sehingga nggak dapat ASI nih, dapatnya langsung susu formula. Kita belikan susu formula aja misalnya. Nah, maka orang bayi-bayi yang tumbuh dengan susu formula ini itu lebih banyak ditemukan ada vermicutes di dalam pencernaan dia, dan tidak ditemukan bacteroidetes di pencernaan bayi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikonsumsi bayi itu mempengaruhi pencernaan mereka. Mana yang lebih baik? Nah, itu kalau ini pertanyaan yang pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tegas. Artinya apa? Ya, kita perlu lihat sikon. Ketika memang ibu hamil, seorang ibu yang baru melahirkan itu ternyata memang tidak bisa menyusui atau akses ASI terhadap seorang bayi itu memang tidak bisa didapatkan, misalnya tadi ibunya meninggal, ibunya keluar kota, ibunya bekerja, atau ibunya bagaimana misalnya gitu ya. Ya, susu formula bisa diberikan. Tetapi jika memang ibu bisa mendampingi seorang bayi yang baru lahir, terus bisa memberikan ASI, nah, berikan secara ASI. Manfaatnya tidak hanya soal bakterinya akan berbeda ini, tidak. Tetapi ada manfaat-manfaat lain yang bisa didapatkan seorang bayi, juga didapatkan oleh ibu dengan pemberian ASI. Nah, itu nanti discuss itu bisa di mata kuliah lain, bukan di IPM. Nah, ini apa? Ini adalah capturean dari produk. Nah, saya ambil merek Denko. Ada yang Nestle untuk 1 tahun, sama yang Batita 1-3 tahun. Nah, ini di sini tertuliskan nih, Lactobacillus protectus. Wow. Lactobacillus protectus. Padahal itu kelompok Lactobacillus gitu ya. Berarti ini ada tambahan probiotiknya. Nah, ini di sini yang warna hijau ini ditambahkan nih prebiotik inulin. Maaf mungkin nggak begitu jelas, tapi silahkan nanti kalian bisa main ke supermarket misal atau googling. Maka ini ada tulisannya nih prebiotik inulin. Nah, ini adalah inulin itu adalah kelompok serat. Kita sudah kemarin sudah belajar inulin dan kelompok serat. Nah, maka ini adalah diperkaya dengan prebiotik. Ini semua sebenarnya adalah usaha agar apa yang masuk ke pencernaan bayi itu menyerupai ASI sebenarnya. Karena usia 2 tahun ini satu lebih ya, itu kan sebenarnya masih pakai ASI. Nah, tapi mereka berusaha untuk menyesuaikan, ini memberikan manfaat nih, prebiotik dan probiotik dan prebiotik inulin. Nah, ini tadi sudah sempat saya sampaikan. Ini adalah gambar yogurt, dan di sini ada Jeko, ya, di sampingnya ada yogurt dan aneka macam topping buah. Dia adalah probiotik. Maka di sini di yogurtnya ini, bukan di buahnya ya, di yogurtnya itu ada bakterinya yang masih hidup. Nah, kalau sudah mati ya nggak bisa disebut sebagai probiotik. Karena probiotik itu bermanfaat ketika dia masih hidup. Yang satunya adalah antibiotik. Nah, ini tadi sudah sempat disampaikan oleh kalian masing-masing. Apa sih yang disebut dengan prebiotik, probiotik, dan antibiotik? Tadi sudah sempat saya sampaikan juga tentang antibiotik. Nah, ini
tadi betul apa yang disampaikan oleh Indira, Vero, ada juga oleh Desti, bahwa probiotik itu adalah bakterinya, mikroorganismenya yang hidup. Yang hidup. Kalau mati, nggak usah disebut sebagai probiotik. Yang hidup. Ketika jumlahnya cukup, jumlahnya adekuat, itu memberikan manfaat. Karena memberikan manfaat, kita bisa sebutkan sebagai bakteri baik. Jumlahnya harus adekuat, harus cukup. Kalau jumlahnya cuma, misalnya, saya sebut merek misalnya Yakult, 65 ml, 65 miliar Lactobacillus sirota strain, nah gitu ya. Nah, jumlahnya 65 mili, 65 miliar. Kalau saya cuma ngasih Yakult ke kalian, ya 43 anak, satu tetes gitu ya, karena saya Yakult misalnya, ya itu nggak ada manfaatnya. Satu tetes paling 1 mili ya 1 miliar, nah, gitu ya. Nah, dikit banget, nggak bermanfaat. Jadi jumlahnya harus adekuat dan dia harus hidup. Kalau nggak bermanfaat. Nah, kita kenalnya sebagai bakteri baik. Ada bakteri baik ini yang memang tumbuh di dalam fermentasi makanan, misalnya kelompok Lactobacillus dan kelompok Bifido. Lactobacillus casei ini misalnya di Yakult, Acidophilus, Rhamnosus, Rotavirus sama Bifidobacteria. Ini yang Bifido ini biasanya juga ada di susu. Ada juga bakteri probiotik yang hasil dari penelitian, misalnya dari Escherichia coli tadi ya. Saya di slide kedua itu ada Escherichia coli, ada Enterococcus vesicum, ada ragi probiotik, Saccharomyces. Nah, ini contoh-contoh probiotik. Nah, kalau disebut probiotik itu harus efektifnya jika memberikan manfaat. Kalau dia tidak memberikan manfaat, cuma tinggal saja di pencernaan kita, itu bukan probiotik yang efektif. Dia tidak patogenik, artinya tidak menimbulkan penyakit dan tidak menimbulkan racun. Nah, terus dia tumbuh dalam koloni yang cukup besar. Terus dia bisa bertahan nih di usus kita, karena usus kita tuh ada di usus halus bagian yeyunum, bagian ujung yang dekat dengan lambung itu sifatnya asam, gitu ya. Tulang aja bisa hancur. Di bagian duodenum, itu duodenum, ileum, nah itu nanti di bagian dekat dengan usus besar itu sifatnya sudah basah, gitu ya. Nah, bakteri ini harus tahan melewati lambung yang asam, usus halus bagian atas yang asam, usus halus bagian bawah yang basah. Sampai dia akhirnya mayoritas tinggal di kolon, gitu ya. Yang sifatnya lebih netral, kolon. Nah, dia harus melewati fase itu. Kalau dia tidak bisa melewati fase lambung yang asam, usus halus bagian atas yang asam atau bagian bawah yang basah, dan dia mati misalnya, ya sampai usus besar sudah nggak bermanfaat. Maka tadi lewat penelitian bagaimana membuat bakteri menjadi bermanfaat. Juga tetap hidup ketika disimpan, misalnya produksi Yakult hari ini hari Selasa. Itu kalau kalian sering beli Yakult misalnya, atau produk yang lain, nah itu ada masa expirednya biasanya 1 bulan. Nah, ketika lebih dari 1 bulan ya bakterinya sudah mati. Tapi kalau di bawah 1 bulan dan disimpan di lingkungan yang ideal, misalnya di kulkas gitu ya, itu nanti dia tetap hidup. Ketika kita makan itu ya nanti sampai pencernaan kita tetap hidup. Punya sifat sensori baik, artinya ketika kita makan sumber probiotik itu enak. Jangan sampai kita makan probiotik yang katanya bagus mengandung bakteri ini itu, tapi ternyata rasanya pahit. Tentu nggak diminum, tentu nggak dimakan. Nah, ini bisa diisolasi dari inang, artinya kita bisa mengambil bakteri itu dari pencernaan kita sendiri. Nah, manfaatnya apa sih kita konsumsi probiotik? Banyak. Ini kalau dari gambar torso ini, dari
otak ya gitu ya, dari mental illness, dari mental health sampai ke rektum, sampai ke anus. Manfaatnya luar biasa banyak, termasuk kulit. Ternyata kulit kita biar halus itu ternyata bisa pakai minum probiotik, konsumsi probiotik. Meningkatkan nilai gizi tentu, makanan dengan probiotik lebih bergizi. Membantu recovery dari diare. So, kalau kalian diare, minumnya adalah probiotik. Gitu ya. Kurangi serat, tetapi banyakin probiotiknya dulu. Karena bisa jadi diaremu itu karena patogen. Nah, patogennya ini bisa ditekan pertumbuhannya dengan adanya probiotik. Probiotik itu juga membantu kita memproduksi vitamin-vitamin esensial. Esensial karena kita tidak bisa memproduksinya sendiri dan kita tergantung dari luar. Contohnya adalah vitamin B. B-nya biasanya B12. Ya, vitamin B12 sama vitamin K. Itu vitamin B12 dan K itu diproduksi oleh fermentasi bakteri. Ya, terus berikutnya membantu sistem imun. Ini nanti kita belajar semester 3 bersama saya di mata kuliah imunologi. Kita akan belajar banyak tentang probiotik. Terus itu tadi ada imun juga di pencernaan kita. Berikutnya menurunkan alergi. Jadi ketika kita alergi, misal nih ya, alergi makanan laut, alergi belalang. Oh, belalang, iya di Gunung Kidul itu makan belalang. Itu ternyata menyebabkan gatal-gatal buat yang tidak cocok. Jadi alergi ada. Ada alergi telur, ada alergi yang ininya adalah alergi makanan, bukan alergi yang dari luar. Nah, itu bisa diturunkan, bisa diperbaiki kondisinya itu dengan konsumsi probiotik. Selebihnya ya ini tadi di sini ada banyak hal yang tidak tertulis di sini. Jadi gambar dan tulisan ini saling melengkapi. Nah, tadi sudah sempat kalian jelaskan karena ini juga saya share juga di e-learning. Contoh bakteri probiotik itu apa sih? Ada kelompok Bifido, kelompok Lactobacillus, ada kelompok Bulgari, ada Lactococcus, Streptococcus, Propionibacterium dan banyak lagi. Lebih sering yang dikembangkan adalah ini, tetapi kalau di produk di Indonesia yang paling sering saya temukan adalah kelompok Lactobacillus sama Bifidobacterium. Nah, bakteri probiotik ini muncul dalam produk apa sih? Di sini mulai dari produk kefir, miso, ini makanan khas Jepang, ada kombucha. Ada kombucha itu adalah teh ya, teh fermentasi teh kombucha. Itu ternyata juga ada bakteri probiotiknya, ada yogurt, tapi tidak semua yogurt ya. Yogurt dengan probiotik. Karena ada yogurt yang yogurt saja, ya fermentasi susu saja, tetapi probiotiknya sudah mati. Itu ada. Jadi biasanya di kemasan itu disebutkan mengandung probiotik atau bahkan mungkin nggak ada tulisan mengandung probiotik, maka yogurtnya dia yogurt saja, tidak ada probiotiknya. Ada natto, ada cuka apel, ada pickle. Nah, kalau saya di Eropa waktu itu, ketika main ke Jerman itu banyak mereka menjual di dalam kaleng-kaleng, gelas-gelas besar gitu ya, semacam kendil gitu, tetapi dari kaca. Itu adalah fermentasi sayur sama buah. Sayur, buah gitu tuh dimasukkan ke dalam tabung kaca besar seperti toples besar banget. Nah itu mereka namanya pickle. Nah di situ mereka itu ada bakterinya juga. Yang khas dengan di Jerman misalnya ada soir ini itu biasanya ada dengan sawi, dengan kubis. Kalau dengan sawi itu kan kimchi ya di Korea itu ternyata juga ada probiotiknya. Di sini yang belum ada adalah tempe. Tempe itu ada probiotiknya. Hanya saja orang Indonesia tuh makan tempe itu ya diolah, digoreng. Nah, penggorengan bikin probiotiknya tewas. Jadi sebenarnya tempe itu nggak masuk sini pada akhirnya gitu. Kalau yogurt itu kan tidak kita panaskan gitu ya. Pickles, kimchi itu kan kecuali kimchinya kamu masak ulang, ya itu yang salah sebenarnya.
miso atau dikonsumsi langsung, ada probiotiknya. Tetapi kalau diolah di mana ada pemanasan, ya mati. Probiotiknya mati. Khususnya tempe. Sebenarnya tempe banyak banget probiotiknya. Tempe banyak banget. Tapi karena tempe digoreng, bahkan dibuat mendoan yang tipis, gitu ya, tipis banget, lebih tebal tepungnya, gitu ya, itu menyebabkan ya bakterinya mati, probiotiknya mati. So kita bisa mengedukasi. Kalau orang bilang, ayo probiotik bagus loh, iya saya makan tempe setiap hari. Kita cek dulu. Bagaimana cara dia makan tempenya? Kalau tempe goreng ya sama aja bohong. Oke, next. Nah, tadi probiotik definisinya. Sekarang kita kenalan sama prebiotik. Makanannya. Prebiotik adalah non-digestible food ingredients. Artinya komponen makanan yang tidak bisa terdigesti oleh tubuh kita. Ya, dalam tanda kutip, ini adalah serat. Gitu. Dietary fiber adalah prebiotik. Ternyata probiotik atau mikroorganisme itu ternyata bisa dipicu pertumbuhannya ketika kita mengonsumsi prebiotik. Nah, ada hal yang lucu nih, bahwa apa yang kita konsumsi itu menentukan prebiotiknya. Artinya gini, kalau itu ada di slide mana ya? Prebiotik jenis A itu khusus untuk, saya next dulu. Nah ini dan substratnya khusus. Ketika kita konsumsi ketika kita konsumsi susu, gitu ya, susu dia mengandung, misalnya ada susu dengan susu kedelai misalnya, gitu ya, dia masih mengandung serat kedelai, gitu ya, ada oligosakarida, soy oligosakaridanya, itu ketika kita konsumsi itu, maka yang akan mencerna serat tersebut itu bakterinya khusus, gitu. Jadi apa? Saya kembali lagi. Jadi bakteri probiotik jenis A itu hanya bisa makan prebiotik jenis X misalnya. Bakteri jenis B itu hanya bisa mengkonsumsi prebiotik jenis Y misalnya gitu. Jadi tidak serat jenis A dikonsumsi, serat jenis X bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam probiotik. Probiotik itu enggak. Jadi probiotik itu pilih-pilih. Maka dari itu kita sebenarnya bisa melayani dalam tanda kutip prebiotik di dalam pencernaan kita dengan konsumsi makanan yang khusus. Gitu. Nah, misalnya ini. Yang prebiotik itu ada serat itu ada dua ya, larut sama tidak larut. Nah, yang disebut prebiotik itu yang larut air. Nah, contohnya adalah inulin. Nah, inulin itu bisa dikonsumsi, kita konsumsi melalui bawang, pisang, tanaman cikori, ada bahkan mungkin gandum. Aneka macam buah-buahan misalnya untuk fructooligosaccharides dan aneka macam susu untuk galactooligosaccharides. Nah, gitu. Ini di sini kalau kita simak nih, kalian bisa zoom. Semoga kelihatan nih di sini. Mengandung prebiotik FOS dan GOS. Apa itu FOS GOS? Ya ini tadi. Fructooligosaccharides, fructo berarti fruit, berarti buah gitu aja. Ada GOS, galacto, lacto berarti laktos, berarti susu. Maka ini tadi FOS dan GOS itu sumber serat yang dikandung oleh buah dan susu. Nah, ini ditambahkan di produk ini nih, probiotik FOS dan GOS. Terus, nah ini tadi substratnya, FOS itu ada substratnya, dia bisa tumbuh jika ada sukrosa. Galacto dia juga bisa tumbuh dari laktosa atau bisa dari pati atau dari dari kedelai juga. Oke, kalau tadi kita sempat diskusi tentang probiotik yang efektif itu gimana? Nah, kalau prebiotik itu ternyata juga ada syaratnya nih. Yang pertama adalah tidak dihidrolisa. Ya jelas. Kalau sudah dihidrolisa artinya serat yang
itu bukan serat gitu ya. Karena disebut serat dietary fiber itu ketika dia tidak bisa didigesti. Nah, kalau dia bisa dihidrolisis, bisa dipecah, dia bisa didigesti, ya itu bukan serat. Maka dia tidak bisa disebut sebagai prebiotik. Harusnya seperti minggu kemarin saya sampaikan, yang namanya dietary fiber itu dari mulut masuk ke lambung, lambung nanti dipecah menjadi lebih sedikit, lebih sederhana masuk ke usus, yaitu lewat doang sampai ke rektum dan anus. Tidak ada proses penyerapan. Ketika ada proses penyerapan, yaitu dia bukan serat lagi namanya. Dia bukan dietary fiber namanya. Berikutnya ini tadi, selektif untuk satu atau beberapa jenis mikroflora khusus. Sehingga kalau kita makan, misalnya saya kembali lagi ya, kalau kita makan pisang, makan bawang, makan aneka buah dan sayur, mengonsumsi jenis susu misal, mengonsumsi tanaman cikori misal, gitu ya, maka produk-produk ini bisa memicu pertumbuhan probiotik. Ketika probiotiknya tumbuh, maka bakteri patogennya itu akan mati, tertekan. Patogen tidak makan susu, tidak makan serat gitu ya, beda. Patogen tidak. Yang makan itu adalah probiotik. Jadi makan khusus nih. Gitu. Nah, tadi prebiotik efektif jika dia bisa mengubah probiotik menjadi komposisi yang menyehatkan. Artinya bisa membuat koloninya itu tumbuh dengan baik, dengan cukup, sehingga menekan patogen. Manfaat apa yang kita bisa dapatkan dari kelompok oligosakarida tadi, kelompok serat larut air tadi yang kita sebut sebagai prebiotik? Nah, prebiotik bisa meningkatkan bifidus, bisa membantu meningkatkan kemampuan metabolisme laktosa. Ini makanya seperti saya ini adalah yang laktos intoleran ya. Kalau minum susu terus diare gitu ya, itu bisa ditekan nih ketika mengonsumsi prebiotik juga. Terus meningkatkan penyerapan mineral. Ini berarti rata-rata ini adalah manfaat juga sebagai serat. Kemarin kita sudah bicara meningkatkan rasio HDL-LDL, menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, memperbaiki respon glikemik, ya, menurunkan keasaman feses, gitu ya, menurunkan toksisitas, menurunkan karsinogenik, dan yang lain. Nah, itu sebenarnya juga sebagai manfaat serat, kita sudah bicara kemarin. Ya, karena memang prebiotik itu juga serat. Next. Nah, ini makanan-makanan saya ambil dari Instagramnya Mia. Ini mulai dari daun bawang, sereal oats, ya, terus bawang bombay, bawang putih, asparagus, pisang, akar cikori. Ini tadi saya sebutkan tanaman cikori ini mirip seperti lobak ya. Nah, ini ternyata mereka kaya akan serat yang larut air dan serat yang bisa bermanfaat sebagai prebiotik. Nah, apakah kalian sering mengonsumsi ini? Kalau iya ya, maka kamu sudah melayani probiotik di dalam pencernaan. So, kalau kamu cuma makan Yakult terus-menerus, tetapi tidak menyediakan serat yang cukup, nonsense. Karena bagaimanapun mereka probiotik di dalam pencernaan kita itu juga butuh makanan untuk tetap tumbuh. Sudahkah kamu makan pisang hari ini atau makan sumber serat yang lain? Nah, bagaimana sih kinerja dari probiotik dan prebiotik di pencernaan kita? Kita simak di sini. Nah, kalau yang probiotik, cara bekerjanya adalah mereka berkoloni. Artinya tidak hidup sendirian. Mereka berkelompok. Mulai dari kulit. Jadi di kulit kalian itu banyak juga bakterinya. Ketika kalian menggunakan hand sanitizer, bakteri probiotik di kulit itu ya mati. Tapi juga yang buruk juga, yang patogen juga mati sih. Ini sebabnya gini, ada iklan ya kemarin, berani kotor itu baik, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita
ketika kita hidup dengan tidak bersih-bersih amat, ya, tidak di lingkungan steril, sebenarnya itu bisa memicu pertumbuhan sistem imun. Karena ketika kita tinggal di lingkungan yang steril, dikit-dikit pakai alkohol, sanitizer, ini sebelum COVID ya, kita bicara sebelum COVID. Dikit-dikit, kalau zaman dulu kan ada antis ya, masih ngetren ya, dicantolin di tas. Hampir setiap tas gitu ya, itu pasti ada antis. Waktu itu saya kuliah, pasti semua orang pasti pakai antis. Mau habis salaman, habis ngapain, pasti pakai itu. Sehingga tangan dia steril. Tangan dia bersih banget. Nah, kehidupan yang sangat-sangat steril seperti ini, itu ternyata membuat tubuh kita jadi rentan malah. Nanti ketika kita kena bakteri, langsung kita kena penyakit. Karena kita tidak terbiasa hidup di lingkungan yang dengan bakteri. Karena terlanjur steril. Ini kita bicara sebelum COVID ya. Nah, itu sebabnya orang yang seperti itu biasanya mudah sakit. Karena tubuhnya tidak diajak untuk belajar mengenali ini loh ada bakteri ini adalah bakteri ini. Jadi tidak punya memori untuk melawan bakteri. Kenapa tidak punya memori ya? Karena dikit-dikit kita minum antibiotik, dikit-dikit kita pakai alkohol, pakai sanitizer. Nah, itu ternyata membuat tubuh kita malah jadi rentan. Nah, tetapi karena sekarang ini kan kita sedang ada COVID di mana penularannya salah satunya karena tangan kita kotor, gitu ya. Yaitu maka kita menggunakan sanitizer atau bahkan mungkin cuci tangan pakai sabun. Ini kita bicara ke hal yang berbeda gitu ya. Konteksnya berbeda. Nah, jadi ada di kulit, ada di mulut. Ada iklan yang bilang mouthwash ini ternyata 99% membunuh bakteri di mulut. Bakteri yang bermanfaat itu juga mati. Terus di saluran cerna itu jelas ya. Sama di genital nih, khususnya di perempuan. Di vagina perempuan itu banyak sekali bakteri. Nah, tinggal yang mendominasi adalah bakteri yang baik atau yang buruk gitu. Kadang saya menemukan ketika main ke supermarket ini, saya senang banget ke supermarket atau ke minimarket terus baca satu persatu produk. Ada produk pembersih wanita ya. Organ kewanitaan itu kan ada sabun pembersihnya khusus. Biasanya mengandung sirih dan yang lain. Nah, di situ ada tulisannya tuh untuk menjaga keseimbangan flora di vaginal perempuan. Itu ternyata sebenarnya juga membunuh bakteri yang baik juga di situ. Itu makanya jangan terlalu sering sebenarnya, kecuali memang ada keluhan keputihan ini itu. Nah, maka bisalah 1-2 kali membasuh dengan tadi larutan khusus itu seperti itu. Tapi kalau terlalu sering ya, maka bakteri positif yang bermanfaat mati. Maka ya tadi malah mudah terserang jamur, keputihan dan yang lain. Saya rasa teman-teman yang perempuan lebih paham. Terus ini manfaat atau fungsi dari probiotik. Tadi sudah sempat saya sampaikan di slide-slide awal. Mulai dari memproduksi vitamin K, cyanocobalamin ya, vitamin B12, tiamin ini ya, vitamin B1, asam folat, terus biotin ini juga kelompok vitamin B. Dan berbagai manfaat lain, kalian bisa baca nanti gitu ya. Nah, bagaimana kalau prebiotik? Prebiotik adalah penyubur atau memberikan makanan atau mensuplai bagi pertumbuhan probiotiknya, membantu probiotik dengan mensuplai. Jadi kalau mengonsumsi prebiotik dengan cukup, maka probiotiknya juga akan tumbuh dengan cukup, dengan baik. Fungsi dari prebiotik tadi juga sudah sempat disampaikan. Ini kalian bisa baca. Lebihnya ini juga hampir mirip dengan fungsi serat. Ya kan memang ini juga kelompok dari serat. Nah, apa sih yang membedakan pre dan probiotik? Important difference. Misalnya gini, prebiotik karena dia serat,
Dia mau disimpan di kulkas nggak rusak, disimpan di suhu ruang juga nggak rusak, dipanaskan juga relatif tidak rusak, disimpan berapa lama juga relatif tidak rusak, kecuali ya jadi mungkin bahan makanannya jadi busuk dan yang lain itu mungkin tidak layak dikonsumsi saja. Tetapi prebiotiknya ya nggak rusak. Nah, sedangkan probiotik ini agak sedikit manja. Kenapa? Ya karena dia makhluk hidup. Dia harus terjaga untuk tetap hidup. Gara-gara dia harus tetap hidup, maka dia butuh elemen makanan. Elemennya tadi prebiotik. Jadi kalau kita mengonsumsi probiotik saja tanpa diimbangi dengan prebiotik, ya percuma. Yang kedua, probiotik ini mati sama panas. Mati ketika dalam suhu dingin yang ekstrim. Mati karena waktu. Panas misalnya, gara-gara kamu dikasih tahu, oh minum Yakult atau produk-produk yang lain itu bermanfaat, maka ya sudah yuk kita olah makanan-makanan dengan bahan dasar Yakult misalnya. Terus itu direbus, ya mati. Terus atau disimpan lama, sekali beli banyak, 1 karton misalnya. 1 hari minumnya 1, akhirnya banyak terbuang, itu akan mati. Nah, untuk yang lewat bentuk makanan, ini adalah syaratnya. Tapi ketika bentuknya adalah suplemen, gitu ya, berupa serbuk, sirup, tablet, kapsul, gitu ya, bentuk suplemennya, itu mereka punya umur simpan juga. Nah, umur simpannya untuk dicegah biar bisa lebih awet, gitu, terus biar dia bisa tahan juga dengan pencernaan kita yang asam, ada teknologi namanya micro encapsulation. Apa itu micro encapsulation? Ini dia. Jadi bentuknya misalnya butiran gitu ya. Misalnya ini probiotik yang powder misalnya. Ini probiotik bentuknya serbuk gitu ya. Mirip gula sasetan gitu ya. Ketika kita ambil salah satu butiran itu sebenarnya kapsul. Di bawahnya ya ada probiotiknya. Tapi probiotik itu dilapisi oleh lapisan yang bisa melindungi atau di sini outer cell cangkang yang melindungi agar probiotik ini tidak mati. Probiotik ini tidak mati gara-gara lewat lambung yang sifatnya asam. Gitu. Jadi cangkang ini melindungi. Nah ini tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa not all yogurt contain probiotik. Tidak semua yogurt itu ada probiotiknya. Yang ada probiotiknya yang di mereknya tertulis probiotik. Kalau itu cuma yogurt ya itu yogurt saja, tidak ada probiotik. Suplemen yang tadi disebutkan oleh terakhir ada Vero tadi yang menyampaikan ada suplemen. Ini tadi contoh-contoh suplemen. Ada yang bentuknya kapsul, tablet, ada bentuknya stick, ada bentuknya serbuk, ada bentuknya permen, chewable, chewable tablet. Jadi bentuknya seperti permen lembut. Itu dia mengandung probiotik. Nah, ini apakah yogurt adalah produk probiotik? Ya tadi belum tentu, tetapi memang banyak produk yogurt yang dikembangkan ditambahkan probiotik, ada Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Gitu. Kalau curd ini tidak selalu mengandung mengandung bakteri. Kalau yogurt itu adalah produk fermentasi asam laktat, kalau curd itu adalah produk koagulasi. Jadi bukan fermentasi. Perbedaannya adalah kalau curd itu koagulasi, kalau yogurt itu adalah fermentasi. Curd itu di Indonesia ada nggak?
D itu fermentasi juga sih. Kok jarang ya kalau di Indonesia. Biasanya susu yang berkoagulasi. Misalnya tahu susu. Nah, ada tuh di Boyolali. Jadi kita kan mau memproduksi tahu itu dari koagulasi protein kedelai. Nah, kalau di Boyolali itu ada namanya tahu susu. Jadi koagulasi dari susu. Jadi susu yang dikentalkan, ya, susu yang dikentalkan, nah itu menjadi curd. Atau kalau bahasa Boyolalinya tahu susu. Saya tidak tahu di tempat kalian masing-masing ada produk koagulasi susu atau tidak. Terus ini saya sampaikan, ini bukan iklan, ini saya sampaikan tentang salah satu produk yang banyak sekali di sekitar kita, Yakult. Ini mengandung probiotik, jelas banget itu tulisannya probiotik. Probiotiknya apa? Lactobacillus casei. Ini perjalanannya, kalian bisa googling tentang pengembangan dia dulu, Pak Sirota ini, Minoru Shirota, dia mengembangkan tahun 20 ini sampai pada akhirnya ada di setiap seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Itu. Nah, probiotik ternyata juga punya efek samping gitu. Apa? Ya jarang sih dilaporkan. Probiotik itu ya walaupun jarang tetapi ada yang menyebabkan kembung, diare, bahkan termasuk sakit perut. Nah, kalau berlebih juga menyebabkan infeksi. Kenapa? Ya karena bagaimanapun dia adalah bakteri. Kalau kita mengonsumsinya rakus gitu ya, konsumsinya banyak, khususnya nih ya, khususnya yang suplemen. Khususnya yang suplemen, karena suplemen itu kan berupa tablet, kadang kita makan 2, 3, 4 itu mudah dibandingkan makan Yakult atau yogurt, itu kan butuh volume jadi banyak. Nah, kalau suplemen itu kan enggak. Itu kalau berlebihan menyebabkan infeksi. Nah, buat orang-orang dengan gangguan sistem imun, gitu ya, teman-teman dengan HIV, teman-teman dengan imunokompromis, gitu, itu ketika konsumsi probiotik itu bisa menimbulkan ruam di kulitnya, bahkan ada sampai berak darah. Nah, buat orang-orang yang mengonsumsi obat-obatan imunosupresif, imuno berarti sistem imun, supresif berarti menekan, berarti obat-obatan yang menekan sistem imun. Kalau dia mengonsumsi probiotik, itu justru membahayakan nyawanya. Tetapi buat orang secara umum seperti kita, konsumsinya masih wajar, gitu ya, dan tidak ada kondisi-kondisi khusus seperti itu, ya itu relatif aman. Bahkan tadi disebutkan itu membawa manfaat. Itu. Nah, yang ketiga sekarang ada yang disebut dengan simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik adalah produk, ya, bahan makanan yang di situ ada probiotiknya, tapi juga ada prebiotiknya. Jadi itu kita makan langsung dua hal. Gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya susu yang diperkaya dengan phos dan bifidobakteri, susu yang diperkaya dengan laktitol dan lactobacillus, misalnya itu. Jadi mereka disebut sebagai simbiotik. Saya tadi sempat bilang bahwa yang disebut dengan prebiotik itu spesifik untuk probiotik tertentu. Phos itu spesifiknya untuk bifido, laktitol spesifiknya untuk lactobacillus. Jadi saling khusus gitu. Ini yang menyebabkan kalau kita membeli produk suplemen dari luar, suplemen probiotik dari luar, sedangkan makanan kita adalah lebih kaya karbohidrat, lebih banyak nasinya gitu ya tadi, maka kan komponen probiotik di dalam usus kita itu kan berbeda dengan komponen probiotik di usus orang luar negeri. Kalau kita makan suplemen simbiotik dari luar, ya tentu tidak cocok sama pencernaan kita. Ini manfaat dari simbiotik. Banyak gabungan antara manfaat probiotik dan prebiotik. Mereka berfungsi jadi satu,
banyak manfaat. Manfaat yang sudah diteliti, ini saya pernah menemukan penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo. Ini mereka meneliti nih, lactobacillus ditambah dengan inulin. Gitu. Ternyata dia bisa meningkatkan, memperbaiki keseimbangan mikroorganisme. Terus ketika anak kecil banyak ditemukan yang diare dan batuk-batuk gitu ya, banyak infeksinya. Itu ternyata ketika diberi Lactobacillus helveticus, diberi Bifidobacterium bifidum, dan ditambahkan dengan seratnya adalah fructooligosaccharides phos, gitu ya. Ternyata selama 3 bulan itu bisa mengurangi risiko infeksi. Jadi bayi, anak yang batuk pilek, ya, coba dikasih sama ini tadi simbiotiknya ini tadi. Nggak cuma dikasih lactobacillusnya saja, tetapi dikasih juga makanan buat lactobacillusnya. Buat lansia, gitu ya. Buat lansia ini ternyata dikasih Lactobacillus acidophilus ditambah dengan disakarida, itu ternyata kesehatan saluran cernanya lebih baik. Ini penelitian yang dilakukan oleh kemarin tahun 2009. Gitu. Nah, tentu lebih banyak nih penelitian-penelitian yang lebih baru lagi. Kemarin Bu Amri ya, Bu Amri membuat produk. Produknya adalah apa ya? Itu fermentasi dari ketela. Kok saya jadi lupa. Itu makanan khas Kulon Progo. Apa namanya? Yang dari Kulon Progo ada Kak ya? Bukan tiwul, bukan Geblek. nah, bukan geblek. Fermentasi dari ketela. Gatot. Bukan. Ada lagi. Gatot mah yang hitam itu toh, hitam coklat ini bukan. Ini Bu Amri ini membuatnya menjadi bentuk mie. Warnanya putih gitu. Kok saya jadi lupa? Mie letek. Bukan. Bentuknya mie, dibuat bentuk mie. Tadinya enggak. Kok saya jadi lupa ya? Nanti kalau ini sudah selesai, saya coba karena judulnya itu ada. Saya punya judulnya, tapi saya lupa produknya itu. Nah, itu ternyata ada bakterinya juga, ada probiotiknya juga itu konsumsi makanan itu. Makanan tradisional ini yang saya lupa namanya. Nah, itu sudah ada di masyarakat, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata itu ada probiotiknya. Gitu. Maka beliau meneliti itu dan ternyata betul nih ada probiotik yang memberikan manfaat. Gitu. So ini adalah prospek ke depan. Nah, meskipun di masa depan makanan-makanan probiotik itu menjanjikan ya, tetapi kita perlu perhatikan juga bahwa penelitian-penelitian terkait probiotik itu terus-menerus bertambah. Di sini kita sebagai kelompok masyarakat modern yang kadang kita khawatir, aduh, sekarang tuh kalau di jalanan itu saya beli makanan kotor gitu misalnya. Apalagi ini musim kondangan, belum tentu semuanya bersih. Saya sepertinya harus minum probiotik. Wah, gitu. Iklan-iklan makin masif, saya sepertinya harus menjaga kesehatan. Banyak webinar bilang mencegah COVID itu dengan konsumsi probiotik, maka saya harus konsumsi nih. Atau bahkan mungkin informasi tentang tadi penelitian tentang anak yang infeksi batuk pilek, diare, untuk lansia yang saluran pencernaannya terganggu bisa diperbaiki dengan probiotik. Maka banyak orang-orang sekarang mengonsumsi probiotik. Saya sendiri menjadi salah satu kelompok itu sejak awal pandemi. Jadi Maret tahun lalu sampai hari ini saya dan keluarga itu konsumsi probiotik. Ya, di sisi lain kami juga konsumsi buah dan sayur karena kami tahu kalau itu nggak bisa tumbuh sendirian. Nah, akhirnya ada ketergantungan karena agak kurang nih kalau belum minum gitu ya. Kalian mungkin juga sama atau bahkan mungkin kalian konsumsi suplemen itu, silahkan. Nah, penelitian lebih lanjut itu butuh untuk meneliti probiotik ini mau diberikan dalam bentuk makanan, seperti penelitiannya Bu Amri dalam bentuk makanan,
atau dalam bentuk suplemen, gitu ya, yang bentuknya ada tablet, puyer. Suplemen itu pasti bentuknya bukan makanan. Tablet, puyer, serbuk, larutan, sirup, atau permen gitu ya, itu adalah suplemen. Mau bentuknya seperti itu atau mau sebagai obat farmasetika. Jadi diresepkan gitu. Suatu saat bahkan mungkin, oh anak saya diare, oh ya kan nggak usah minum obat ini, tapi konsumsi probiotik ini 2 kali sehari, 1 sendok makan bisa, sampai harus bisa diresepkan. Ini penelitian ini berkembang lebih lanjut terus menerus. Dengan adanya COVID, penelitian, kajian, bahkan termasuk aneka macam webinar kemarin, dan akan terus diteliti lebih banyak tentang probiotik. Ini benar-benar lapangan ilmu yang menjanjikan sekali dibandingkan kelompok-kelompok kajian yang lain. Probiotik luar biasa. Nah, ini yang bisa saya simpulkan untuk kuliah kita siang hari ini. Kita sebagai seorang konsumen itu awareness-nya itu semakin bertambah. Kebutuhan untuk kesehatan kita itu semakin lama semakin bertambah. Kita semakin aware, semakin kepedulian kita semakin bertambah untuk kesehatan. Kita takut kena COVID, maka konsumsi makanannya yang sehat dan seimbang. Pada akhirnya hal seperti ini akan mempercepat the demand, akan menekan permintaan produk-produk probiotik dan prebiotik. Nah, ini Tremendousia rifa dampaknya luar biasa besar sekali. Konsumsinya probiotik menjadi luar biasa tinggi. Nah, maka suatu saat ke depan nanti butuh pengembangan pasar yang lebih bagus nih. Sebagai ahli gizi harus tahu memanfaatkan peluang. Itu maka dari itu tahun kemarin Bu Amri sudah meneliti itu. Namanya saya masih belum ingat, nanti saya buka. Berikutnya butuh labeling dan regulasi yang jelas, karena tadi untuk produk-produk luar sih tentu sudah jelas ya. Makanan ini, minuman ini mengandung probiotik, jenisnya apa, jumlahnya berapa. Yakult mengandung Lactobacillus casei strain, mengandung 65 ml, mengandung 65 miliar unit bakteri probiotik. Nah, tapi buat makanan kayak punya Bu Amri, makanan-makanan tradisional kayak kefir, kombucha, kimchi, dan yang lain yang tadi disebutkan, itu mengandung prebiotik atau probiotiknya berapa banyak. Nggak ada labelnya, probiotiknya jenisnya apa, nggak disebutin. Jadi ya cuma bilang, itu ada probiotiknya. Padahal harusnya kalau nanti mau dipasarkan, nanti mau dikembangkan untuk prospek lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan yang luar biasa tinggi ini, ya mau nggak mau harus ada label. Apa kandungan di dalamnya, berapa banyak, bahkan mungkin probiotiknya bisa hidup berapa lama di situ, sehingga bisa dikonsumsi sebelum deadline gitu ya. Dan ada regulasi jelas. Untuk Indonesia regulasinya ya masih so-so, masih belum begitu mengatur dengan ketat. Karena ya peraturannya memang belum ada, sehingga ya labelingnya juga belum semuanya jelas. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan sambil saya buka catatan saya tadi tentang penelitiannya Bu Amri, biar saya bisa memberikan banyak hal. Monggo kalau mau ada diskusi, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Monggo, siapa ini? Saya Gabriela. Oke, Gab, silakan. Saya ada 3 pertanyaan sebenarnya, Pak. Oh, oke. Satu-satu ya. Monggo. Ya, yang pertama kan tadi membahas soal bayi yang pencernaannya terganggu, padahal itu area vaginal ibu itu steril. Nah, bagaimana agar area pervaginal atau rahim steril, sementara kita sendiri kan tidak pernah tahu seberapa banyak bakteri yang masuk ke area tersebut. Terima kasih. Oke, ini dulu saya jawab dulu, nanti saya lupa soalnya. Di dalam rahim itu kan steril ya, karena rahim itu kan terlindung oleh
kantong plasenta sama yang melindungi dari paparan dari dunia luar, termasuk dari vagina ibu. Nah, tadi ketika kantong amnion gitu pecah, terus keluar air ketuban, terus bayi itu lahir, bayi akan langsung terpapar dengan dunia luar. Dunia luar pertama kali yang dia temui adalah vagina ibu. Pertama kali itu. Maka dia konsumsi itu. Berapa banyak ya tentu nggak akan lama-lama. Kalau bayi nyangkut vagina itu terus dalam tanda kutip makan, menelan banyak, ya tentu itu akan berbahaya juga. Tetapi proses kelahiran itu kan tidak selama itu. Yang kedua, tergantung juga oleh kesehatan pervaginal ibu. Maka dari itu, sebagai wanita nih, kalian saya ingatkan, saya ajak buat peduli sama tubuh kalian sendiri. Dijaga kebersihannya ketika mungkin muncul rasa gatal, tidak nyaman, rasa aroma yang tidak sedap, itu tandanya patogennya lebih banyak. Itu jelas, itu sebagai tanda khas. Muncul lendir cairan yang berwarna kehijauan, kekuningan, dan itu dilengkapi dengan aroma yang tidak khas, tidak familiar kalian temui sebelumnya, itu bisa jadi ada dysbiota di situ. Bakteri patogennya mendominasi. Maka ada menjaga kebersihan, terus sering ganti celana dalam dan pembalut ketika menstruasi, mandi dengan air bersih. Berikutnya ini yang kritis nih, cebok dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu sebagai salah satu contoh cara untuk menjaga lingkungan pervaginal tetap sehat. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita memang tidak tahu berapa jumlahnya yang bakal masuk ke bayi. Tapi ketika bayi itu lahir, kan setelah itu diberi inisiasi menyusu dini. Bayi lahir gitu toh, langsung diarahkan ke perut ibu, dia akan mencari ke dada ibu, dia akan mencari puting ibu, terus dia mulai minum susu ASI untuk pertama kalinya. Disitulah juga komponen kedua. Puting ibu kan tidak selamanya bersih, gitu kan? Maka dia itu mengonsumsi ASI di situ. Maka nambah lagi nih, di ASI sudah ada probiotiknya, prebiotiknya juga sudah ada, di puting ibu juga ada bakterinya masuk lagi di pencernaan anak tadi, bayi itu. Bertambahnya usia, dia minum ASI secara rutin. Seperti anak saya misalnya ini 5 bulan, dia sudah mulai ngemut jempol. Nah, jempol kan tidak selamanya bersih. Itu juga menyebabkan masuknya bakteri. Tetapi asal kita bisa memastikan bahwa lingkungan kita bersih, lingkungan bayi kita bersih, maka bakteri yang patogen itu juga lebih minimal. Tidak perlu kita karena misalnya anak saya sedang mengemut jempol gitu ya, senang mengemut jempol. Yuk, saya pakai alkohol atau hand sanitizer untuk membersihkan. Itu enggak usah. Biarkan dia mengonsumsi itu, biarkan dia ngemut itu, biarkan ada bakteri masuk, bakteri walaupun itu mungkin bakterinya buruk atau walaupun itu juga patogen, tetapi ketika jumlahnya saya bisa minimalkan dengan cara misalnya saya jaga kebersihan lingkungan di sini dan yang lain, itu enggak apa-apa. Maka tubuh bayi saya itu bisa kenalan dengan bakteri-bakteri patogen. Ketika mereka kenalan dengan bakteri patogen, maka sistem imunnya mereka akan mengenali dan mereka melawan. Maka tumbuh. Itulah sebabnya kalau kita hidup dengan lingkungan yang serba steril dan serba bersih, ya itu tadi tubuh nggak kenalan sama bakteri. Ketika suatu saat kita lepas kontrol, ada bakteri masuk tubuh kita langsung sakit karena tidak sempat kenalan. Itu kuncinya adalah ya itu tadi ya, Gabriela, semoga bisa menjawab pertanyaanmu. Kita pastikan betul lingkungan kita setidaknya bersih. Tidak harus steril. Steril itu belas nggak ada bakterinya sama sekali, tapi bersih lah setidaknya.
makan ya diolah dengan bersih, dengan masak. Bahkan mungkin kalaupun ada paparan ya tidak seberapa. Itu Gap. Terima kasih, Pak. Next. Pertanyaan kedua, kan tadi tempe itu sebenarnya probiotik. Tapi karena pengolahannya yang salah seperti digoreng, terus sehingga membuat probiotiknya itu mati. Nah, tempe sebaiknya diolah bagaimana, Pak, supaya probiotiknya tidak mati? Terima kasih. Oke. Saya pernah kangen sama tempe ketika kuliah dulu dan nggak nemu tempe. Nyari-nyari di Portugal nggak nemu tempe. Baru nemu di toko apa ya? Toko vegetarian. Dapat ada tempe, bentuknya dikemas dengan kaleng, kayak kaleng sarden gitu, tapi bentuknya kaca, kayak gelas kaca gitu. Itu ternyata ekspor dari Indonesia, product of Indonesia. Saya senang. Saya buka, itu ternyata ada cara untuk penyajian gitu, saran penyajian. Itu ternyata tidak dikonsumsi dengan dimasak, digoreng dannya, tetapi justru dimakan langsung. Karena ternyata itu sudah matang. Terus saya main waktu itu ke tempat teman itu di Belanda, mereka ada teman-teman membuat tempe sendiri dengan bakteri yang berbeda. Bukan seperti bakterinya yang kita buat tempe di sini, sehingga memang hasilnya berbeda, rasanya berbeda, teksturnya juga berbeda. Dikonsumsinya adalah dengan langsung, gitu. Nah, bagaimana cara pengolahan tempe yang baik dan benar? Ya tadi agak sedikit susah kalau kita mengonsumsi secara langsung karena tidak palatabilitasnya itu rendah. Apa ya? Daya terima kita tuh rendah. Kalau kita makan tempenya itu masih ada silia hitamnya, putihnya itu di mulut kita itu kita sebagai orang Indonesia merasa tidak nyaman karena sudah terbiasa dengan olahan tempe, baik itu kukus, bacem, goreng, ataupun olahan yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya meminimalkan pengolahan itu lebih baik. Bagaimana caranya? Ya mentah satu. Tapi kalau nggak mau ya sudah, nggak usah memaksakan itu. Toh itu cuma satu contoh. Kalau lebih aman memang pemanasan singkat itu seperti tumis gitu ya. Kalau kalian menumis buncis, menumis kacang panjang terus ditambah tempe, biasanya potongan tempenya agak sedikit dadu lebih besar gitu ya. Dan proses pemanasannya itu kan tidak lama kalau menumis gitu toh. Itu menurunkan probiotiknya tidak lebih banyak dibandingkan ketika kita menggoreng. Gitu. Itu yang bisa saya jawab. Saya perlu membaca lebih lanjut tentang bagaimana aneka olahan tempe yang bisa tetap terjaga probiotiknya kecuali dimakan mentah. Tapi sepemahaman saya itu tempe yang diolah di Indonesia yang rata-rata kena pemanasan itu sudah habis semuanya probiotiknya. Tinggal seratnya saja, serat dari kedelai. Tinggal prebiotiknya saja. Padahal itu sebenarnya sumber yang sangat baik. Itu Grab. Monggo. Terima kasih, Pak. Oh ya, ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Tadi kan tertulis oligosakarida itu berfungsi menurunkan tekanan darah. Terus gimana dengan penderita darah rendah yang mengonsumsi itu, Pak? Oke. Pertanyaannya bagus karena bagaimana orang-orang dengan tekanan darah rendah mengonsumsi dalam tanda kutip serat ya, karena oligosakarida itu juga serat atau prebiotik atau serat larut air. Nah, betul apa katamu? Kok bisa menyebabkan tekanan darahnya turun? Ya karena memang sayuran secara umum itu mengandung komponen-komponen yang berlawanan dengan penyebab hipertensi. Misalnya penyebab hipertensi itu kan natrium, salah satunya. Serat sayur itu mengandung kalium atau potasium, mengandung magnesium.
juga, gitu ya. Buah juga mengandung magnesium. Nah, ternyata kalium atau potasium dan magnesium ini ketika kita konsumsi di dalam tubuh mereka akan menekan natrium. Artinya pada akhirnya tekanan darah kita akan mengarah ke normal. Turun kalau kita hipertensi. Nah, bagaimana buat kita yang sudah hipo? Bagaimana buat kita yang sudah tekanan darah rendah? Nah, maka dari itu dampaknya adalah kamu konsumsi makanan itu kan tidak cuma sayur atau tidak cuma buah saja. Kamu konsumsi protein, kamu konsumsi natrium juga. Anyway, saya sedikit melenceng sebentar. Kita tidak diperkenankan diet bebas natrium, gitu ya. Ada namanya diet mayo. Nanti kalian bisa googling. Diet mayo. Diet mayo itu bukan diet mayones, gitu ya. Diet mayo itu diet rendah natrium. Bahkan sama sekali nggak makan natrium karena kekhawatirannya kalau natrium bikin penyakit, natrium itu bikin gemuk dan yang lain. Tubuh tetap butuh natrium. Tubuh tetap butuh natrium untuk keseimbangan sel, untuk tekanan darah dan yang lain. Kalau enggak, itu berbahaya banget buat kesehatan. Sama seperti ini, maka untuk mengimbangi asupan serat, asupan sayur yang kita konsumsi sehari-hari, kalian juga perlu konsumsi natrium. Itu sehingga tekanan darahnya bukan anjlok turun, tetapi stabil. Gitu ya, Gabriela. Itu nanti kalian bisa googling, walaupun bukan kompetensi kalian di semester 2 ini untuk belajar tentang diet. Itu nanti sebenarnya semester 6. Kalau milih mata kuliahnya isu diet gitu. Kalau enggak ya enggak akan dapat itu. Tentang diet mayo gitu. Kalau enggak lewat webinar-webinar biasanya sudah ada diet mayo. Silahkan kalian bisa googling itu. Gitu, Gap. Terima kasih, Pak. Oke, terus tadi makanan yang saya maksud yang penelitian Bu Amri itu namanya adalah growol. Mohon maaf sekali saya pangling dengannya. Ada yang tahu growol itu apa? Pernah makan growol? Ada yang pernah di sini? Jangan-jangan belum pernah makan growol. Itu yang putih itu enggak? Iya, yang putih. Growol. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya sambil googling gambar growol. Ya kalian bisa ya tahu lah anak muda. Ya tahu apa yang disebut ini. Ya silakan. Saya Yasinta Pramesti mau tanya tentang. Ya, ini saya sambil tampilkan gambar growol khas Kulon Progo. Ya, monggo. Mau tanya tentang tren minuman yang sekarang lagi mungkin happening itu tentang yang lebih keras dikit dong, boleh? Tentang ini Pak, tren minuman yang lagi happening sekarang, Okay. kayak Yakult dicampur Sprite atau Yakult dicampur teh. Oke. Itu sebenarnya boleh atau enggak, dan bagaimana si bakteri itu hidup kalau misal dicampur-campur kayak gitu, Pak? Oke, ada Pak konsumsi itu. Ternyata ada. Saya langsung googling dan kalian bisa lihat ya. Wah, ini konten menarik ini nanti buat Instagram saya hari ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Tadi siapa ya? Maaf saya nggak bisa lihat namanya. Pak. Ya? Yasinta Pramesti. Yasinta Pramesti. Iya. Pertanyaan sangat bagus banget Yasinta Pramesti. Mungkin saya sudah nggak muda lagi sehingga saya tidak tahu makanan-makanan dan minuman yang happening aneh seperti ini, tetapi menarik Pak. Saya capture dulu deh biar saya nggak lupa kalau saya nanti harus bikin topik soal ini. Oke. Komponen utama di minuman ini, Yakult ini adalah susu, gitu ya. Susu itu mengandung kalsium, gitu ya. Susu ketika ketemu dengan teh, ya, teh itu mengandung tanin, mengandung kafein, mengandung polifenol, dan beberapa macam zat yang lain. Ketika mineral-mineral yang ada di dalam susu ketemu dengan mereka, itu akan terikat dan dibuang ke urin atau feses. Means, kamu bakal kehilangan manfaat dari Yakult. Kalau fokusmu di mineral, gitu ya, termasuk nanti mungkin ada vitamin, karena
teh itu akan memblok semua vitamin dan mineral. Yaitu gara-gara ada kandungan tanin yang bikin pahit ya. Ada kandungan kafein yang bikin asam. Ada kandungan polifenol yang bikin teh, kopi, coklat itu sebenarnya sehat. Tetapi ketika konsumsinya tidak tepat waktu, es teh Yakult. Air es ini, dinginnya ini tidak akan membunuh bakteri mikroba, tetapi yang mempengaruhi adalah teh dan komponennya itu akan mengikat mineral-mineral yang ada di Yakult, sehingga Yakultnya mubazir. Bagaimana dengan probiotiknya? Apakah probiotiknya mati? Gitu ya. Pertanyaannya bagus banget. Saya nggak bisa jawab, karena saya belum pernah membaca jurnal tentang itu. Karena apa? Ini baru 4 hari ini. Terus orang luar negeri belum pernah penelitian tentang ini. Jadi sebisa mungkin apa yang saya sampaikan scientific base. Jadi nggak ngarang. Karena saya nggak tahu, ya saya ngomong, saya nggak tahu. Ya Sinta Prameswari. Saya belum tahu, maaf. Saya belum tahu. Tetapi saya janji hari ini saya jadikan konten. Saya jadikan ini kajian untuk di Instagram saya. Nanti saya akan posting scientific base. Langsung dari jurnal. Saya coba cari jurnalnya. Tapi kalau orang Indonesia itu kan aneh-aneh ya. Orang luar negeri belum sempat meneliti tentang campuran susu dalam artian Yakult ini ke teh dan yang lain. Tapi kalau susu mungkin sudah. Tapi kalau ke Yakult mungkin belum. Nanti saya coba cari. Tetapi pendapat saya adalah kalau kita bicara tentang probiotiknya, I don't have any idea. I have no idea. Saya nggak tahu jawabannya bagaimana. Karena sepertinya probiotik tidak berpengaruh dengan teh. Karena probiotik terpengaruhnya dengan panas, waktu, asam, gitu ya. Tapi ketika dikonsumsi dengan teh, gitu ya, yang berpengaruh adalah komponen yang ada di dalamnya, mineral-mineral yang ada di dalamnya. Gitu ya, Sinta. Ya. Pak, itu berarti sama aja kayak kalau nyampurin Yakult sama soju gitu, Bang? Soju, ya. Soju itu kan alkohol ya. Iya. Nah, itu alkohol apa namanya? Alkohol itu punya, tapi soju itu alkoholnya berapa persen dulu? Karena kalau alkoholnya tinggi, probiotik itu bisa mati karena alkohol, karena apa namanya? Alkohol yang tinggi tadi. 10%. 10%. Nah, saya cek dulu nanti ya. Saya akan cari jurnalnya. Saya sambil cari di sini. Ada lagi? Berarti sama aja kayak dicampur Sprite juga, Sprite itu juga sama aja sia-sia ya Pak berarti? Sorry, saya nggak dengar suaranya. Ini siapa ya? Yasinta Pak. Berarti Oh, kalau Yasinta. misalnya dicampur Yakult dicampur Sprite sama aja sia-sia juga dong? Sia-sia. Ngapain kamu minum Sprite juga? Karena Kalau banyak trennya kayak gitu Pak, banyak banget Nah. Yakult dicampur Sprite terus dikasih jelly gitu. That's why I wanna scream to the world. Saya pengen teriak ke dunia ini bahwa yang menjadi tren itu nggak selamanya sehat dan nggak selamanya baik. Mereka bisa jadi tren dan tetap jualan ya karena cuan, karena untung dengan itu. Nah, yang rugi siapa? Ya kita yang beli. Jadi saya harap kalian bisa bangga, bisa meresapi. Akhirnya saya kuliah di gizi, saya tahu. Sebagai anak muda ternyata apa yang saya konsumsi kemarin atau yang teman-teman saya konsumsi itu ternyata tidak benar. Dan yang benar apa sih? Nah, saya bisa ngasih tahu ke mereka. Gitu ya. Jadi ya aneh tren kita di Indonesia ini. Kemarin saya posting tentang orang yang mencampur antara anggur merah, Sprite sama susu kental manis. Itu jadi tren waktu itu. Katanya enak, tapi ya silahkan kalau mau mengonsumsi. Tapi saya bisa bilang ke kamu, aneka macam oplosan itu membuat orang Indonesia meninggal gara-gara alkohol. Dibandingkan orang luar negeri yang konsumsi alkohol. Ya gitu ya. Kita tuh konsumsi alkohol tapi nekat. Yang dikonsumsi bukan metanol tapi etanol. Ya, beda. Gitu. Belum lagi kemarin ada es kepal Milo. Kalau itu kaitannya sama energinya sampai 1.200. Luar biasa itu 3 mangkok, 4 mangkok, 5 mangkok soto tuh dalam satu kepal Milo. Itu luar biasa tinggi energinya. Terus kemarin sempat ada boba dicampur sama aneka macam kopi. Sayang banget. Di situ ternyata kopi yang bermanfaat
kopinya sedikit lebih banyak latte dan gulanya. Yang akhirnya tuh kalau buat saya menjadi minuman sampah. Saya suka kopi tetapi no sugar at all. Dan tambah lain. Jadi mengonsumsi sesuatu karena manfaatnya bukan karena tren. Itu ya Sinta. Nanti saya akan baca ini. Saya akan baca ini. Sebenarnya saya sudah baca beberapa jurnal. Nih, probiotik itu ternyata bisa meningkatkan bagi mereka yang alkoholik. Alkoholik ada kaitannya sama penyakit liver. Nah, alcohol addiction, alcoholism. Nanti saya akan coba baca satu persatu jurnalnya ini, terus saya buat postingan tentang itu. Gitu ya. Saya arahkan ke tren-tren makanan di kali ini, minuman kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Next. Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Sudah cukup? Oke. Kalau memang sudah cukup, saya cukupkan hari ini. Silahkan teman-teman jangan lupa absensi. Maya sudah menyampaikan link absensinya di kolom chat. Gitu. Terus, Iya, gimana? mau nanya, maaf nih aja. Mau nanya Pak, Ya. maafnya Pak. Tadi kan yang Bapak nyebut yang air cover itu ada klorinisasi itu kan bisa membunuh bakteri yang entah atau probiotik kan Pak. Nah itu kan ada apa? Di berita itu banyak yang pembalut mengandung klorin. Nah apakah itu tuh juga bisa berbahaya buat organ vital, maksudnya buat perempuan yang makainya itu karena bisa membunuh patogen sama probiotiknya itu Pak. Terima kasih. Oke. Saya sambil search ini. Oke. Saya karena nggak pernah, ya kalau cuma beli pembalut, saya sering membantu membelikan, tetapi memang belum pernah membaca lebih lanjut di bagian itu gitu ya. Saya baru tahu ternyata di situ ada klornya. Memang tujuan kalau saya baca nih di sini klorinasi pembalut itu ternyata memang digunakan untuk analisa kandungan klorin pada pembalut wanita. Nah, ternyata klorin itu tujuan utamanya sebenarnya sebagai pembersih, pembasmi kuman, penjernih air. Ya tadi ya di pam, di kolam renang. Tetapi ketika kita konsumsi sebagai bagian di pembalut gitu dan yang lain, itu ternyata memberikan manfaat yang memberikan berbahaya, memberikan bahayanya. Mulai dari iritasi gitu ya. Ini yang menyebabkan kadang banyak bayi yang nggak cocok dengan popok lansia, popok pembalut pada wanita itu biasanya ada iritasi kulit. Itu satu. Terus berikutnya muncul juga kematian dari muncul dari disbiosis, maaf. Jadi bakteri-bakteri yang melindungi juga yang ada di dalam supervaginal tadi itu juga akan mati gara-gara ada kandungan klorin di dalam pembalut. Maka dari itu kalau memang bisa memilih ya pilih yang tidak pembalut yang tidak mengandung klorin banyak. Ada titik aman dari kandungan klorin yang diizinkan. Gitu. Hanya saja memang di dalam literatur yang saya baca sekarang ini itu tidak menuliskan berapa sih titik amannya gitu. Rinda. Kalau memang ada beberapa aneka macam pembalut dan kalau kamu baca satu persatu ternyata semuanya mengandung klorin, saran saya pilih yang kandungan klorinnya paling rendah. Saya baca tadi memang klorin memang ada di dalam pembalut, hanya saja pembalut tipe A, B, C, D itu klorinnya berapa saya nggak tahu. Saya jujur nggak pernah buka-buka itu. Tetapi kalau kamu mengonsumsinya rutin secara bulan, maka dicek ya, bisa dibaca berapa sih klorin yang terendah. Pilih yang terendah. Karena
untuk membantu menjaga kesehatan di dalam organ vital kalian masing-masing. Gitu Rinda. Baik Pak Dian, terima kasih. Itu termasuk ketika kalian renang gitu ya, renang di kolam renang yang ditambah dengan klorin atau ditambah dengan kaporit. Itu pasti. Itu nanti kulitnya jadi kering, nah gitu ya. Itu terus nanti biasanya menjadi kemerahan juga. Iritasi juga. Itu tanda bahwa pemakaian klorinnya terlalu banyak. Loh, kenapa dipakai? Ya jelas. Karena kamu kumpul dengan satu kolam dengan orang yang nggak jelas dari mana, bisa jadi mereka menyebarkan penyakit. Nah, dicegah dengan kaporit atau klorin itu tadi. Termasuk ketika di pembalut. Sebenarnya wajar karena menstruasi maka banyak darah keluar, bisa jadi menjadi tumbuhnya bakteri yang banyak di situ. Nah, untuk mencegah itu klorin diberikan di dalam pembalut juga. Hanya saja silahkan pilih yang rendah saja. Itu Rinda sama teman-teman yang lain, semoga bisa membantu. Itu ada pertanyaan lagi mungkin, monggo. Ada lagi yang lain? Kalau sudah, saya cukupkan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sudah nambah 8 menit dari 11.40 yang seharusnya. Semoga kelas kali ini memberi